Huh? 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 Kamu lagi ngapain sih kok senyum-senyum gitu? Ini loh, aku lagi chatan sama teman baru aku. Siapa emang temennya kok sampai senyum-senyum gitu sih? Dia tuh aku kenal dari game gitu. Terus dia tuh orangnya tuh asik. Terus nanti juga aku bakal ketemu sama dia besok. Mau ketemuan aja? Iya, Emangnya kamu udah kenal berapa hari sih sampai langsung aja ketemuan gitu? udah 1 minggu ke belakang sih. Tapi dia tuh orang tuh kayaknya baik banget. Masa? Coba lihat nih catatannya. Loh, ini apa lah? Dia kok minta-minta pap sama uang gini? Emang betul? Kamu kasih nggak ini uangnya? Aku udah kasih sih. Uang 100.000 kamu kasih? Iya, soalnya dia tuh lagi butuh banget. Kasian tahu. Astagfirullah. Ya gak boleh lah Lan. Kan muka kamu itu privasi loh. Kamu tahu nggak? Kita tuh kan sekarang di zaman modern nih. Hanya dengan foto muka saja itu kita bisa loh diedit tiba-tiba dibikin jadi KTP gitu loh. Terus nanti KTP-nya diituin buat judi online atau buat pinjol gitu. Emangnya kamu gak takut? Masa sih, kan dia orangnya baik, Pan. Ya kan? Tapi kan kamu belum. Emangnya kamu udah pernah lihat belum mukanya? Ya belum sih. Nah, loh, apalagi ketemuan loh. Ketemuannya mau di mana coba? Di itu loh, di warung yang pojok apa? Di pojok banget pokoknya, yang ada di ujung sana, tahu kan? Yang di sana. Iya, Berarti ketemuannya pas nanti buka dong? iya. Astagfirullah. Lah, emang kamu gak tahu di warung pojok sana suka ada apa? Gak tahu, emang ada apa? Sebaiknya kamu hindarin deh tempat itu. Tapi kamu juga jangan tahu. Pokoknya kamu gak boleh ya ke sana. Ya udah deh, sini. Mau lanjut chatan? Mau lanjut chatan? Ya, emang kenapa? Kalau menurutku sih sebaiknya kamu oke lah boleh lanjut chatan. Tapi kalau misalnya diminta uang sama pap gitu sebaiknya jangan lagi ya. Soalnya itu tuh bisa jadi sumber kejahatan loh. Ya deh ya. Kamu jangan menyepelekan ya, itu tuh eh, bahaya banget loh. Emang kamu nggak tahu sih seberapa berbahayanya internet pada di generasi Gen Z ini buat anak-anak Gen Z? Enggak. Enggak ya? Oke. Kebetulan sih bintang tamu kita kali ini tuh cukup menguasai atau expert ya di bidang internet gitu. Dia juga expert kalau mengenai tentang kejahatan-kejahatan internet juga dia tahu lah. Emang siapa orangnya? Nah, tapi oh ya, kita belum buka loh Lan. Astagfirullah, kita belum pembukaan. Ya udah kita buka dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Binders, kembali lagi bersama aku Bulan Aku Ivan, di podcast teman sahur kamu. Nah Sobat Winners, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang expert di bidang internet loh. Dia juga yang mengurus internet di SMK Widya Nusantara. Nah, Sobat Winners pasti udah tahu lah siapa yang expert di bidang internet, apalagi di SMK Wid gitu ya. Dan sudah pasti dia ada di jurusan teknik komputer dan jaringan. Penasaran gak sih Lan? Langsung saja kita panggil bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh disapa dulu Pak Sobat Bindersnya. Hai sahabat Biner, bersama saya Rudi ya, guru produktif TKJ. Nah Pak, gimana nih Pak perasaannya ketika Bapak dipanggil jadi bintang tamu podcast gini nih Pak? Sebenarnya sih agak deg-degan ya. Agak deg-degan. Soalnya yang pertama, kenapa deg-degannya itu takutnya itu Ada salah kata. ada salah kata Iya. gitu ya, seperti itu. Sama takut ada salah penyampaian juga ya tuh. Tadi Bapak dengar lagi rame-rame, lagi ngapain Ini loh Pak Bulan loh Pak, dia tuh kan dapat temen online. Iya. Terus teman onlinenya itu ngajak ketemuan Pak. Ya sekilas gak aneh loh, tapi di chatannya itu dia minta uang sama minta pap Pak. Nah, nggak boleh itu Bulan ya. Itu kamu nanti bisa jadi korban penipuan, bisa jadi korban pelecehan. Jadi nggak boleh ya. Banyak nih kasus yang seperti itu ya, yang tadinya chattingan di medsos ya, Ya. medsos ya.
yang awalnya biasa ya, kenalan biasa, berlanjut ke yang ya kayak biasanya kalau laki-laki ya gimana caranya ngerayu-rayu, jadi ketemuan, ketemuannya berduaan. Kalian pasti tahu ya akhirnya bakalan seperti apa. Bisa jadi korban penculikan atau pelecehan seperti itu. Jangan diulangi ya, nggak boleh ya. Sebenarnya nggak boleh. Jadi ini blokir aja nih. Iya, Iya, mending blokir aja sih. Takut juga kan. Iya, kan soalnya eh, zaman sekarang itu udah modern ya Pak. Apalagi di internet ini. Di internet tuh banyak banget nih penipuannya. Nah, Bapak bisa kasih tahu nggak bahayanya internet itu gimana Pak? Nah, untuk bahaya internet, yang pertama itu jangan sampai oversharing ya. Misalnya gini, kita lagi di tempat mana ya, kita upload foto. Ketika kita foto ya kadang-kadang kita itu di belakang itu ke foto itu ada alamat jalan, nomor rumah. Nah, si hacker itu bisa tahu kamu itu ada di mana. Atau si yang mau nyelakain kamu itu contoh salah satunya. Atau misalkan dari barang, itu penjualan barang ya, misalkan ini barangnya murah, jangan sampai tertipu ya. Misalkan iPhone itu berapa? Pan? iPhone itu 14, 14 Pro. 14 tuh wah 10 juta ke atas itu Ya, mah Pak. misalkan kamu diimingin dengan harga 1 juta atau 2 juta, itu udah pasti penipuan seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai tertipu ya. Kalau masih awam mah lebih baik beli langsung aja ya Pak. Ya, beli langsung aja atau Soalnya ya, tanya-tanya dulu. nah buat sobat Windows juga nih peringatan bahwa jangan oversharing ya tadi Ya. kata Bapak itu jangan sembarangan pos muka, nama lengkap, Ya, tanggal lahir data ya Pak, pribadi, apalagi ya. sama golongan darah gitu Iya, Pak. nggak boleh itu. Sebaiknya jangan ya Pak, itu bisa dipakai apa aja sih Pak Iya. kalau yang itu? Itu bisa dipakai. Nah, ini kan sekarang itu kan bisa sebenarnya KTP ya. Iya Ya betul. kan bisa diedit-edit tuh KTP atau identitas yang lainnya itu bisa digunakan untuk yang pertama itu yang banyak digunakan untuk pinjol gitu. Iya. Sekarang kan muka juga kan banyak AI ya, muka juga Iya, bisa betul. kita edit-edit juga sama. Seperti itu di kamera juga ada Photoshop seperti itu. Jadi harus bijak-bijaklah dalam menggunakan internet. Betul. Terus Pak, kalau misalkan ada yang kayak gitu, cara ngatasinnya gimana? Nah, cara ngatasinya pertama ya iya yang tadi itu jangan terlalu oversharing ya. Iya betul. Jangan asal upload aja, misalnya lagi in upload, jadi sewajarnya saja. Yang kedua, gunakanlah internet untuk hal-hal yang positif ya. Jangan sampai kita itu digunakan untuk judi online lah, terus untuk sebenarnya main game, main medsos itu nggak apa-apa ya, cuman jangan berlebihan seperti Iya, itu. Pak. Terus jangan sampai kalian itu terbawa yang namanya hoax ya atau Oke, hoax, nah iya. jangan sampai kalian menyebar, jangan sampai kalian juga terkena ya. Misalkan kalian itu belum tahu apa, misalkan ada suatu kejadian, belum tahu apa-apa, kamu itu udah share di medsos. Ini ada kejadiannya, tapi kamu itu kan tahunya itu dari siapa? Misalnya dari Ipan ya. Iya. Pak Ipannya juga tahunya dari siapa. Nah kan itu belum tentu, faktanya itu belum jelas seperti itu. Nah, ya begitu juga kalau ada berita, jangan langsung kita itu berita benar itu, tapi cari dulu itunya infonya benar atau enggak seperti itu. Iya sih, Pak. Terus satu lagi ya memanfaatkan waktu ya, jangan sampai kalian itu karena saking senangnya kalian main internet sampai lupa waktu dari pagi sampai sore, itu karena merusak kesehatan juga. Ya betul Pak. Apalagi di bulan Ramadan gini sih Pak. Iya. Banyak kan anak-anak zaman sekarang itu mau anak kecil mau remaja juga ya. Itu banyak banget yang menghabiskan waktunya dengan main game gitu, Pak. Main HP dari pagi sampai pagi lagi gitu malah. Nah itu nggak boleh, itu merusak kesehatan sampai lupa makan itu apalagi seperti itu. Betul. Walaupun itu dengan kadang sekarang mah alasan itu ngabuburit ya. Tapi itu nggak baik sebenarnya, itu main game dari pagi sampai buka itu nggak baik. Ya betul, meskipun ya game itu dapat mengasah otak dan melatih kecerdasan otak, tetapi kalau dilakukan secara berlebihan juga ya betul Pak, pasti akan berdampak buruk ya sama otak. Iya. Itu tuh radiasi ya Pak, Iya, radiasi dari radiasi dari itu kan banyak radiasinya, misalkan dari kan ada jaringan kita ya, ini sini kan ada wifi ada apa, itu sebenarnya itu kita itu terkena radiasi handphone. Nah, Pak, Ipan mau nanya nih, penasaran. Kan misalnya kalau ada guludug nih, kalau ada Guludug. guludug, ya terus kita mau main HP, lagi main HP tuh, Nah. terus itu tuh emang betul gak sih kita tuh bisa kesamber guludugnya itu? Sebenarnya yang bahaya itu bukan guludugnya ya, tapi petirnya ya, petirnya itu. Yang pertama itu ketika petir menyambar itu cari yang
tempat tinggi dulu, misalnya ada pohon tinggi atau misalkan tower. Sebenarnya bukan kita yang kesetrum ke geludungnya, tapi alirannya. Misalkan tiang listrik ke geluduk, merembet ke saluran ke aliran listriknya, ke kabelnya, baru ke kita. Nggak ada yang langsung ke HP, nggak ada, kecuali kita main HP di tengah sawah sendirian, baru seperti itu. Terus berarti itu yang misalnya kalau ada geluduk nih, kita lagi di luar, terus ada aja nih teman yang bilang mode pesawat gitu Pak. Itu tuh emang ngaruh atau enggak sih Pak mode pesawat? Sebenarnya masih gimana ya? Kayak ngaruh ya, tapi nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Kan ini kalau kita mode pesawat itu semua frekuensi hilang, ya. Iya. Jadi yang namanya itu kan kutub positif ya, yang namanya petir itu pasti menyambar yang kutub negatif. Kita kan pegang handphone, kitanya itu ke tanah, ya. Itu yang jadi masalahnya. Oh, berarti masih ada kemungkinan juga. Masih ada kemungkinan kena. Ya, jadi ini kayak antena sebenarnya. Kalau makanya suruh mode pesawat itu, jadi kita itu seperti BTS, tower. Ya. Jadi kita pegang handphone, jadi kita seperti tower kalau di itu, ya takutnya sambar petir seperti itu. Ya misalnya ini towernya ya Pak, terus ada petir gede, terus merembet ke sini ya Pak. Iya. Oh jadi gitu konsepnya. Tapi itu kemungkinannya besar atau kecil sih Pak kalau geluduk gitu? Nggak sambil dicas ya? Nggak sambil dicas. Ya. Sebenarnya sih kecil sih, kecil. Yang itu mah hanya gimana ya? Kecil sih nggak bakalan kita langsung sambar, enggak. Karena di sekitar kita kalau di rumah itu kan banyak pohon tinggi, ada yang namanya sebenarnya sih kan rumah kita juga kadang-kadang dipasang itu anti petir itu, yang langsung kita kemasannya ke bawah ke tanah seperti. Iya, soalnya kan kayak orang tua dulu tuh kalau ada petir tuh ya bilangnya kan tong ngomeh HP cina ayo geluduk gitu kan. Ya mungkin itu meskipun kayak larangan gitu, kayak gini ya, jangan diam di depan pintu katanya, itu pamali. Nah sebenarnya itu menghalangi orang lewat. Oh iya betul. Ya. Tapi itu mempan ya oleh zaman dulu, mempan dengan bahasa seperti itu. Tapi kalau sekarang juga sih ada beberapa ya yang masih mempan, tapi masih banyak banget sekarang anak-anak yang udah mengabaikan tentang pamali itu Pak. Yang eleh kupadoli. Nah terus Pak ya di bulan Ramadan ini kan kalau misalnya kita lagi main HP nih pas bulan Ramadan, terus tiba-tiba ada tuh bam iklan yang nggak senonoh gitu. Iya. Itu tuh dari mana sih asalnya sih Pak? Nah yang pertama itu gini ya, sebenarnya itu kita itu ada riwayat dari handphone. Jadi menyimpan tuh ya sebenarnya. Ketika kalian ibarat kalian mau beli baju, kita cari di Google aja, misalkan baju muslim terbaru. Nanti ketika kalian lihat Facebook, lihat Instagram, pasti iklannya iklan baju muslim semua seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk yang konten seperti itu bisa jadi karena kitanya juga tadinya misalkan nggak sengaja masuk konten itu, jadi ada iklan itu. Misalkan nggak sengaja masuk judi online, jadi ada iklannya judi online seperti itu. Jadi si handphone itu kayak gimana ya? Kan yang namanya iklan Google, iklan Facebook itu dari kata menyimpan data kita. Jadi supaya relevan ya, jangan sampai ketika kita mencari baju yang datang iklannya sepatu. Nah, seperti itu. Berarti kecuali yang langsung video tuh kadang-kadang kita lagi scroll langsung muncul. Ya itu mah emang udah CEO-nya seperti itu. Terpungkiri ya. Kadang topologinya seperti itu supaya bisa dilihat. Misalnya nih kita masuk website gitu Pak, habis masuk website terus keluar, terus besoknya itu tiba-tiba banyak banget nih notif ada di HP itu Pak. Itu gimana sih Pak? Nah itu sebenarnya itu kita itu kena malware itu. Malware? Iya, kan kadang ketika kalian tidak suka ada iklan pop up ya. Nah ketika kita ngeklik itu kita itu sama aja dengan menginstal si iklannya itu. Karena kalau untung aja kalau misalkan yang diinstalnya cuma di browser aja. Suka ada paling iklan pop up. Di HP juga kan suka ada iklan ya. Iklan kalau di Xiaomi itu sebenarnya itu emang sih kenapa ini harga Xiaomi itu murah ya. Karena ditanamnya iklan ya, seperti aplikasinya, di apanya itu kita pakai iklan. Terus gimana sih Pak cara menggunakan internet yang bijak itu apalagi di bulan Ramadan gini tuh Pak?
Yang pertama itu gunakan internet untuk hal-hal yang positif, untuk pengembangan diri. Misalkan sekarang lagi bulan suci Ramadan ya, cari-carilah misalkan amalan-amalan apa. Misalnya nggak tahu nih amalan buat kebaikannya apa, kalian bisa cari di Google. Misalkan kalau misalkan masih takut salah ya, kalian bisa misalkan dipakai ke apa namanya, ke yang tahu, misalkan ke ustadz atau siapa. Terus kalau lagi bulan puasa gini, ya jangan sampai kita itu menyebar itu. Jangan sampai kalian menyebarkan informasi kebohongan seperti hoax seperti itu ya. Jangan juga sampai kalian tertipu dengan hoax ya. Terus yang selanjutnya itu juga jangan sampai kalian tertipu ya, kayak yang tadi ya. Bijak dalam itu. Internet. Itu mungkin itu tips dari Bapak. Intinya gunakan sewajarnya aja, sama waktunya juga, jangan sampai dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, jangan sampai seperti itu. Gitu ya Kak. Ya. Jadi kalau misalkan ada nomor-nomor gak dikenal kayak gitu, lebih baik kita gak usah balas gitu atau blokir aja. Ya, mending diblokir aja. Sekarang mungkin BTS itu ada yang itu ya, yang hack tuh. Jadi kayak yang SMS itu kayak misalkan dari bank ya, itu sama BNI, kayak OTP gitu. Nah, seperti itu. Jadi bahayanya seperti itu. Ada kasus seperti itu sekarang. Nah Pak, kemarin kan bulan ada chat itu dari kayak reseller baju gitu kan Ya. sekarang mau lebaran gitu, terus Ya. kayak promosi gitu kan, Iya. terus kan gak dikenal, ngechat ke bulan mau beli ini gak misalkan kayak gitu, terus disuruh ngisi nama, alamat yang kayak gitu Pak, itu termasuk penipuan juga gak sih? Sebenarnya itu dianya juga udah salah. Sebenarnya itu dia itu kayaknya beli itu kayak beli data ya. Beli data gimana? Pernah ke ini teman Bapak ya. Jadi kita itu bisa membeli data nomor handphone. Beli data. Iya, jadi kita itu beli data berapa ribu nomor handphone. Jadi itunya di-share acak, langsung di-share semua. Jadi pasti kebagian semua. Siapa yang nyangkut seperti itu. Jadi model promosi juga ada yang baik, ada yang buruk. Baiknya mungkin bisa jadi itu benar ya. Buruknya itu kadang-kadang ketika kita sudah ngirim ama, tahu-taunya ada ngirim, katanya paket COD harus dibayar seperti itu. Tanpa sepengetahuan kita. Padahal kita nggak mau nih beli baju, kita udah ngisi alamat, tahu-tahu ada nyampe ke rumah barang COD-an. Terus bulan juga denger ya ada istilah JB, itu JB itu apa kan? Jual JB itu jual beli, Pak. Oh jual beli. Ada yang ngechat soalnya ke bulan di JB, cina katanya gitu. Jual beli apa itu maksudnya Pak? Ya mungkin maksud Kayak bulan jual koin. beli itu ada banyak ya, ada yang jual beli akun. Oh biasanya JB itu tuh suka ada di kalau kita beli akun tuh akun FF atau misalnya ya itu tuh biasanya jual beli ya kayak tidak resmi, tapi itu harus nyewa yang namanya middleman. Jadi middleman itu yang jadi penengah antara pembeli dengan penjual, tapi kita middleman-nya juga harus yang bisa dipercaya gitu. Kalau bulan mau misalnya beli akun FF ya atau enggak akun ML. Nah, tapi aku mau nanya nih Lan, kalau misalnya menyebarkan hoax di bulan puasa itu batal gak sih? Menyebarkan hoax di bulan puasa? Heeh. Kayaknya batal gak sih? Soalnya kan bulan puasa itu kan apa-apa tuh kan dilipat gandakan. Kalau Iya, iya. hoax kan kayak amalan tercela juga gak sih? Kan kayak bohong gitu gak sih? Masuk ya Pak. Masuk. Soalnya kan Karena bisa jadi fitnah itu. Iya, oh iya betul. Sedangkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. pembunuhan. Serem ya. Nah, gak kerasa ya sebentar lagi waktunya udah mau imsak nih Pak. Ya. Tadi kita ngebahas tentang apa aja Pak? Ya, tadi kita banyak yang dibahas ya, dari mulai bijak dalam penggunaan internet, terus jangan sampai itu banyak yang apa penipu online tuh, judul seperti itu ya, jangan sampai terkena situ ya. Jangan sampai terjerumus dah ke judul sama itu pinjol ya. Pinjol. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, coba Bapak punya pesan-pesan buat Sobat Winners di rumah nggak? Mungkin untuk pesan-pesannya yang tadi aja Bapak sampaikan ya, bijaklah dalam penggunaan internet. Gunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu. Udah. Oke, makasih ya Pak sudah mau mengisi acara teman sahur kita di pagi hari ini ya Pak. Soalnya kedatangan Bapak ke sini itu sangat sangat berarti ya, soalnya Bapak nge-share ilmu yang tadinya sobat-sobat Winners maupun kita nggak tahu gitu Pak. Dan jadi juga teredukasi gitu. Jadi sekarang mah udah diblokir belum? Udah dong. Ngeri banget kan kalau gitu
Oke, Sobat Tindas, karena sebentar lagi sudah mau imsak, mungkin cukup sekian episode teman sahur kita kali ini bersama aku Ivan. Aku Bulan. Saya Rudi. Jangan lupa sahur bersama teman Teman sahur sahur. kamu. Dadah.